Aku ingin dalam minggu ini area ruang terbuka yang berada di dekat pantai sudah mulai dikerjakan, ucap Bara kepada sekretarisnya. Baik, Pak. Akan saya laksanakan. Zack, kamu awasi pembangunan hotel. Selidiki juga kejadian kecelakaan waktu itu. Apa memang ada yang ingin mencelakai aku atau ayahmu? Oke, Bar. Serahkan saja semuanya padaku. Zack menepuk dadanya dengan sombong. Bara menoleh ke sekeliling mencari keberadaan Reta. Wanita itu tidak terlihat ada di sana padahal sudah ia ingatkan agar tidak kemana-mana. Sepertinya asisten Anda sedang pergi, Pak. Apa saya saja yang mengantar Anda kembali ke hotel? Tanya Pak Rona. Reta ada di sebelah sana, Bar. Seru Zack sembari menunjuk ke sudut seberang. Terbersit rasa kesal di hati Bara mengingat perintahnya diabaikan begitu saja oleh wanita itu. Bahkan, ia tampak sedang tertawa bahagia bersama seorang lelaki di sampingnya. Keduanya terlihat memiliki kedekatan sampai bisa saling berpegangan tangan. Ternyata Reta sudah punya pacar, ya? Pacarnya cleaning service. Bara melonggarkan dasinya secara kasar. Tiba-tiba udara di sekitarnya terasa sangat panas. Kali ini ia sangat marah. Sudah berbaik hati menolong wanita itu. Hanya memberikan tugas sederhana. Tapi malah orangnya sibuk pacaran sampai ia diabaikan. Reta! Teriak Zack. Reta yang mendengar seruan Zack langsung menoleh. Terlihat ia buru-buru berlari menghampiri Bara. Saking asyiknya ngobrol dengan teman lama ia sampai lupa tugasnya. Maaf, Pak. Ucap Reta dengan raut wajah sungkan. Ia segera menggantikan posisi Zack untuk mendorong Bara. Pak Rona. Zack, aku pulang duluan. Pamit Bara yang tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Oke, Bar. Laporan yang kamu minta nanti akan aku kirim ke emailmu. Istirahat yang banyak. Reta mendorong kursi roda Bara. Ia menundukkan kepala kepada kedua lelaki itu seraya berpamitan. Ia jadi tidak enak hati karena telat kembali ke posisinya ketika Bara telah selesai melakukan rapatnya. Selama perjalanan dari kantor ke hotel yang letaknya bersebelahan, Bara tak mengatakan apapun. Dia hanya diam membiarkan Reta mendorong kursi rodanya sampai akhirnya mereka kembali ke kamar hotel. Apa Bapak marah? Saya sebenarnya tidak pergi kemana-mana selama Bapak rapat. Reta menutup kembali pintu kamar hotel. Saat berbalik, Bara sudah turun dari kursi rodanya, berdiri menggunakan tongkat penyangganya. Tatapan matanya menyiratkan kemarahan. Diamnya menjadi begitu menyeramkan untuk Reta. Reta tersenyum kaku, bingung ingin mengatakan apa kepada bosnya. Ia tahu Bara sedang marah dan penjelasan apapun sepertinya akan percuma. Tadi, saya bertemu dengan teman SMP saya, Pak. Kami hanya ngobrol sebentar karena sudah lama tidak bertemu, ucapnya. Kelihatannya dulu kalian akrab, ya? Tanya Bara. Bisa dibilang begitu, Pak. Kami pernah saling menyukai, tapi tidak sampai pacaran. Kami hanya berteman sampai lulus sekolah karena saya harus pindah. Dulu dia banyak membantu saat saya ada kesulitan di sekolah. Waktu tadi bertemu dengannya lagi, saya sangat senang bisa mengucapkan terima kasih secara langsung. Bara berbalik meninggalkan Reta seolah ia tidak tertarik lagi untuk mendengarkan cerita wanita itu. Bapak mau berbaring di ranjang? Biar saya bantu. Cepat-cepat Reta bergerak memegangi tangan Bara. Tiba-tiba Bara membuang kruk penyangganya secara kasar. Membuat Reta sangat kaget. Tubuh Reta didorong kuat hingga jatuh ke atas ranjang. Bara men satu endih di atasnya dengan tatapan kesalnya. Apa karena kondisiku seperti ini kamu jadi bisa bersikap seenaknya?
Tanyanya dengan sorot mata penuh amarah. Reta cukup shock. Kedua tangannya ditahan begitu kuat oleh Bara. Maksud Bapak apa? Ia mencoba berkelit. Apa menunggu 1 jam terlalu lama untukmu? Bara kembali menekankan pertanyaannya. Saya minta maaf, Pak. Kalau membuat Bapak marah. Melihat raut kemarahan di wajah Bara membuatnya takut. Saya tidak membayarmu untuk bernostalgia dengan cinta pertamamu. Bentak Bara seakan kemarahannya terluapkan semua. Melihat wanita yang terbaring di bawahnya semakin membuatnya emosi. Apalagi mengingat momen wanita itu bisa tertawa lepas dengan cinta pertamanya. Hatinya terasa sakit melihatnya dekat dengan lelaki lain. Seketika keegoisannya mengusai. Ingin memiliki wanita itu seutuhnya. Pak. Reta berusaha menghindar saat Bara berusaha mencium bibirnya. Lelaki itu tiba-tiba memiliki kekuatan yang sangat besar sampai ia merasa tidak berdaya di bawah tubuhnya. Kedua tangannya ditahan dengan kuat sementara bibir hangat lelaki itu mulai menyisir area pipi dan lehernya dengan penuh N4-fu. Pak. Reta menahan sakitnya gigitan yang diberikan Bara di area lehernya. Ia tidak menyangka lelaki yang selalu bersikap biasa bisa berbuat agresif padanya. Aku tidak peduli kamu mau punya gebetan atau pacar. Selama seminggu ini saya sudah membayarmu dan kamu harus mematuhi perintah saya. Bara kembali menatapnya tajam menandakan keseriusan ucapannya. Lelaki itu kembali mendaratkan ciuman di bibirnya. Kali ini Reta tidak menolak karena takut Bara akan semakin marah. Ia hanya berusaha mengikuti setiap kecupan yang diberikan kepadanya. Reta tak memiliki pengalaman berciuman sebelumnya. Bahkan hanya dengan ciuman itu napasnya sampai tersengal-sengal. Semakin lama ciuman yang Bara berikan kian mendalam. Ketika lidah mereka mulai bertautan, ada gelayar aneh yang mulai menjalar di dalam tubuhnya. Seakan ia ikut terlena dengan ciumannya. Reta juga merasakan pergerakan tangan Bara yang mulai mengusap area perutnya. Rabaan lembut itu semakin naik hingga masuk ke dalam pembungkus dadanya. Ia masih berusaha mentolerir perbuatan Bara yang semakin berlebihan. Hingga akhirnya ia merasa tidak kuat untuk menahannya. Pekik Bara yang baru saja terjatuh dari atas kasur akibat didorong oleh Reta. Tangannya yang baru mulai sembuh kembali terasa sakit. Reta membelalakkan mata. Refleks ia turun membantu Bara yang kesakitan di bawah. Bukankah ini yang kamu mau? Kamu ingin saya celaka dan tidak sembuh-sembuh, kan? Bara menepis tangan Reta yang hendak membantunya. Itu karena Bapak yang keterlaluan memegang-megang saya, protes Reta. Ia masih merinding mengingat P4Y4 ranya diraba-raba. Bukankah kamu di sini memang untuk menyenangkan orang yang bersedia membayarmu? Reta menundukkan kepalanya. Bapak kenapa sih? Bukankah kita sudah membuat kesepakatan kalau pekerjaan saya tidak akan seperti itu? Benar. Saya yang mengatakannya seperti itu. Tapi, apa kamu mendengarkanku? Apa yang saya minta dan apa yang kamu lakukan? Perintah sesederhana itu saja kamu menyepelekannya? Apa mungkin kamu berharap benar-benar melayani saya seperti tujuan awalmu datang ke sini? Pak. Reta berusaha merajuk. Bara seharusnya bukan orang yang egois seperti itu. Dia tahu Bara orang yang baik. Entah mengapa hanya karena masalah sepele seperti itu bisa mengubahnya menjadi angkuh dan pemaksa. Sepertinya memang kamu sedang menunggu ketegasan saya dalam bersikap. Pulanglah sekarang ke rumahmu. Usir Bara. Reta menjadi cemas. Jika Bara marah, ia pasti akan melaporkannya kepada pihak yayasan. Artinya, dia harus siap sebagai seorang pengangguran. Reta duduk di atas pangkuan Bara dengan perasaan canggung.
Ia melakukannya sesuai dengan kemauan Bara. Jika ia tidak mau menurut, kesepakatannya dianggap batal. Bapak janjikan, kita hanya ciuman? Saya tidak mau lebih dari itu, ucapnya sembari menahan malu. Sebelumnya Bara sudah sangat marah dan ingin mengusirnya. Reta mendorong Bara sampai lengan Bara kembali terkilir dan sakit. Untung saja bagian kaki yang dipasang gips tidak apa-apa. Kalau kamu tidak mau, pergi saja. Bara membuang muka pura-pura tidak terlalu peduli. Padahal, dalam pikirannya sudah tidak sabar menyerang wanita yang akhirnya menurut seperti kucing. Reta naik sendiri ke atas pangkuannya tanpa harus dipaksa. Saya tidak bilang tidak mau. Saya hanya ingin memastikan Bapak bisa memegang kata-katanya. Wajah Reta terlihat begitu merah. Posisinya sekarang sungguh membuatnya seperti wanita tidak tahu malu. Apalagi ia mengenal Bara sebagai salah seorang wali murid. Rasanya tidak pantas seorang guru memiliki hubungan dengan orang tua muridnya. Kamu bisa memegang kata-kata saya, ucapnya. Sekali lagi Reta memandangi bibir yang ada di hadapannya. Ia begitu canggung ingin memulainya bagaimana. Perlahan ia dekatkan bibirnya pada bibir milik lelaki itu. Bara yang tidak sabaran langsung melfmat bibir mungil itu dengan agresif. Reta sampai membelalakkan mata seolah Bara tak memberinya kesempatan untuk bernapas. Pagutannya terasa begitu hangat dan mampu menghadirkan getaran-getaran dalam hatinya. Pertama kalinya Reta sesatu intim ini dengan seorang lelaki. Ia belum pernah berpacaran apalagi berciuman. Ia tak menyangka jika ciuman itu rasanya begitu menyenangkan seakan ada kupu-kupu yang menari di dalam perutnya. Ia sampai terbuai dalam setiap cemburuan yang diberikan. Bara semakin serakah. Api gelora yang lama padam tiba-tiba menyala membuatnya ingin merasakan kembali kehangatan yang pernah ia rasakan saat masih terikat pernikahan. 3 tahun terasa membuatnya sangat haus akan kasih sayang. Di saat yang tepat dirinya memerlukan buayan, wanita itu datang seakan bisa memenuhi kebutuhannya dan hasratnya. Tangannya sudah tak bisa diam. Apalagi mendengarkan suara napas Reta yang terdengar merdu di telinga membuat ia kian kalap ingin meminta lebih. Reta yang terbuai dengan ciumannya sampai lupa diri bahwa lelaki itu telah berhasil melepaskan kaitan BR4 miliknya. Pak! Dengan wajah yang terlihat berempat fu, Reta kembali protes menyadari tangan Bara ada di dalam pakaiannya, menyentuh bagian yang cukup sensitif. Saya hanya memegangnya. Tidak akan lebih dari ini. Cium aku lagi, pinta Bara. Reta yang sudah tidak sabar aktivitas mereka segera selesai, hanya menurut. Ia kembali memaagutkan bibirnya seraya berusaha menikmatinya. Hah, hah, hah. Reta kembali mengatur napas setelah akhirnya Bara mau melepaskan pagutan mereka. Lelaki itu tampak tersenyum memandanginya. Entah seperti apa wajahnya sekarang. Rasanya ia sangat lemas hanya karena ciuman. Padahal aku yang memintamu menyenangkan aku. Kenapa malah kamu yang terlihat lebih senang? Ledek Bara. Apa ini sudah selesai? Tanyanya. Saat ini iya. Kita cukup sampai di sini saja, kata Bara. Reta membenarkan kembali kaitan BR4 miliknya yang terlepas. Pandangan Bara tak bisa lepas dari sana. Ingin rasanya ia melepaskan saja pakaian yang wanita itu kenakan agar lebih leluasa memandangi benda tersebut. Saya harus melakukan apa lagi, Pak? Tanya Reta lagi. Bara menelan ludah. Kalau bisa, ia ingin terus melakukan hal barusan seharian penuh. Sayangnya, ada pekerjaan yang harus ia koreksi agar tidak menumpuk. Ambilkan tisu untukku. Reta agak heran dengan permintaan Bara. Namun, tetap ia lakukan.
Ia turun dari ranjang dan mengambil bungkusan tisu yang ada di atas meja ruang tamu untuk diberikan kepada Bara. Sekarang, kamu pergilah belanja dan jalan-jalan ke mall. Pakai kartu kredit milikku untuk membeli apapun yang kamu mau. Bara menyodorkan selembar kartu kepada Reta. Wanita itu tampak keheranan memandangi kartu tersebut. Ia tidak mengerti kenapa Bara memberikan padanya dan kenapa ia harus pergi sendiri. Belilah baju baru sebanyak yang kamu mau. Jangan pulang sebelum pukul 8 malam. Reta semakin heran dengan perintah Bara. Tapi, kenapa saya harus pergi, Pak? Saya tidak sedang ingin membeli apapun. Bara menggeleng. Kamu harus pergi dan kembali pulang jam 8 tepat. Mampir ke spa supaya saat pulang tubuhmu wangi dan beli pakaian yang paling bagus. Aku akan menunggumu dengan sabar. Ia menyunggingkan senyumannya yang tidak bisa ditebak. Reta masih tertegun di tempatnya. Apa yang Bara minta sungguh membingungkannya. Tapi, nanti saya boleh kembali lagi, kan? Bapak tidak sedang mengusir saya secara halus? Bara terkekeh dengan perkataan Reta. Wanita itu menganggap dirinya sedang berusaha diusir. Tidak, aku akan menunggu kepulanganmu. Jangan lupa kata-kataku tadi, ucapnya. Meskipun masih tidak paham, akhirnya Reta menuruti saja perkataan Bara. Ia merapikan pakaiannya yang sedikit berantakan dan menyambar tas kecil miliknya. Reta meninggalkan hotel menuju mall untuk melakukan apa yang Bara mau. Sementara, Bara menghela napas melihat kepergian Reta. Hampir saja ia kebablasan tak bisa menahan dirinya. Setelah Reta pergi, waktunya ia main solo untuk mengeluarkan sesuatu yang kini rutin harus ia keluarkan. Reta bingung sendiri berjalan di dalam mall seluas itu. Ada banyak pakaian yang menurutnya bagus. Namun ia tidak tahu seperti apa selera yang Bara mau. Ia memutuskan untuk membeli beberapa potong pakaian yang menurutnya bagus serta sepatu untuk melengkapi penampilannya nanti. Selamat sore. Selamat datang di Helen Beauty and Spa. Kakak mau melakukan treatment apa? Baru saja Reta melangkah masuk ke tempat spa. Ia sudah disambut oleh resepsionis dengan ramah. Ia sendiri tidak tahu harus melakukan apa di sana karena ini pertama kali baginya. Maaf, Mbak. Bisa treatment seluruh tubuh supaya wangi? Saya tidak tahu harus memilih yang mana. Oh, paket lengkap, ya? Kakak pasti mau bulan madu. Saya pilihkan paket terbaik supaya pasangan kakak suka, ya. Ucap pegawai tersebut dengan senyuman ramah. Reta langsung mematung mendengar perkataan wanita tadi. Ia jadi takut kalau Bara benar-benar menyuruhnya pergi ke spa karena ingin tidur dengannya. Ia tak mau melakukannya. Bara juga sudah berjanji tidak akan sejauh itu memintanya untuk melayaninya. Reta bingung akan tetap melakukan apa yang Bara minta atau ia akan kabur saja.